Ini yang kalau kita lihat tadi di dalam Galatia 4, ayat 27 ini itu berbicara tentang Yerusalem yang baru, Yerusalem sorgawi, yang sudah hadir. Jadi bukan yang masih ditunggu-tunggu sebagaimana yang banyak diberitakan dalam agama Kristen. Agama Kristen itu masih menunggu-nunggu Yerusalem sorgawi turun. Sementara Paulus dengan jelas menyatakan bahwa Yerusalem sorgawi itu adalah ibu kita. Artinya Yerusalem sorgawi itu sudah hadir. Jadi bisa bayangkan orang Kristen masih menunggu Yerusalem sorgawi. Sementara ayat-ayat dalam Alkitab menyatakan Yerusalem sorgawi sudah hadir. Bahkan dia katakan bersukacitalah. Ini ayat ditulis kepada jemaat Galatia. Paulus tidak menyatakan kepada jemaat Galatia untuk menantikan Yerusalem baru itu. Untuk menyantikan Yerusalem sorgawi. Dia katakan bersukacitalah. Kenapa? Karena itu adalah nubuatan yang sudah digenapi. Dari perjanjian lama itu. Dari nubuatan Yesaya itu sudah digenapi. Hadir sudah Yerusalem sorgawi itu. Sudah ada itu. Tapi ini sebenarnya Yerusalem sorgawi itu karena terjemahan bahasa Indonesia. Sebenarnya ini sama dengan Yerusalem yang turun dari sorga itu. Kata Yerusalem sorgawi ini di dalam bahasa Inggrisnya itu which is above, Yerusalem yang di atas. Nah, Yerusalem yang di atas ini itu kan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari sorga. Loh, kalau turun kan berarti dari atas. Jadi apa yang dilihat oleh Yohanes di dalam Wahyu 21 itu dikatakan dengan jelas oleh Rasul Paulus, ini adalah ibu kita. Kita sudah lahir di situ. Kita lahir dalam Yerusalem yang baru itu. Kita dikandung oleh dia. Jadi Yerusalem yang baru ini mengacu kepada umat Allah, Yerusalem sorgawi. Jadi kita melihat bahwa dalam pikiran rasul-rasul, tidak ada itu Yerusalem benda begitu turun dari langit. Yang ada dalam pikiran pendeta-pendeta aja. Karena daya hayal. Baik Bapak Ibu, kita segera mulai fellowship kita malam ini yang akan dibawakan oleh speaker kita Bapak Yosua, bertemakan Yerusalem duniawi dan Yerusalem sorgawi. Silakan Pak Joshua. Oke, baik, banyak terima kasih. Sebelum kita masuk dan mengelaborasi surat Paulus kepada jemaat di Galatia, khususnya pada bagian di pasal yang keempat, perlu kita sebentar memperhatikan cerita yang melatar belakanginya, yaitu di Kejadian 16, 18, dan 21 tepatnya, ya, mengenai Abraham, Sarah, Hagar, Ismail, dan Ishak. Jadi ada 5 tokoh yang disorot di situ di Kejadian 16 sampai 21 itu, ya. Itu sebagai latar belakang dari apa yang dipaparkan oleh Paulus di Galatia 4. Saya langsung saja resum dari latar belakang tersebut dari Kejadian 16, 18, dan 21 itu, ya. Ketika tahun-tahun berlalu dan Sarah ini tidak kunjung mendapatkan keturunan, Sarah menyodorkan ide kepada Abraham untuk bagaimana caranya mendapatkan keturunan yang diinginkan mereka, yang diinginkan Sarah tentunya, melalui seorang gundik. Gundik ini dimaknai istri yang kedua, ya. Karena pro kontra mengenai Sarah ini juga cukup banyak. Ada yang menitik beratkan sebagai hamba, ya. Ya, dalam bahasa-bahasa yang lain, terutama bahasa Indonesia, itu bisa juga dipakai dengan kata gundik, ya, istri yang kedua itu. Lalu jika rencana tersebut berhasil, maka keturunan yang diperoleh dapat menjadi anak dari istri yang sah, dan keturunannya adalah ahli waris yang sah juga, pikir Sarah. Jadi Sarah telah memilih caranya sendiri, ya, dan Abraham telah menyetujui rencana Sarah itu. Singkat cerita, setelah
Hagar menjadi istri kedua Abraham. Tidak lama kemudian ia memberitahukan kabar gembira, saya hamil. Dan kondisi tersebut dipakai oleh Hagar dengan secara quote-unquote baik gitu ya, untuk merendahkan Sarah. Sarah pun bereaksi dengan hal tersebut, menyadari posisinya sebagai nyonya Abraham dan memanfaatkan posisi sebagai nyonya Abraham tersebut untuk balik, berkonfrontasi, untuk menindas. Bahasa menindas ini anah gitu ya, itu sama seperti bangsa Mesir menindas orang Israel. Dipakai juga menindasnya itu anah. Untuk menindas Hagar dengan seizin Abraham. Lalu Hagar atas perbuatan Sarah akhirnya kehilangan kesabarannya. Dengan kehilangan kesabarannya, tanpa izin ia melarikan diri ke padang belantara. Ya, dia mau kembali ke tempat asalnya yaitu Mesir. Dan mengetahui sepenuhnya kalau ia dan anak yang belum lahir, karena dia dalam keadaan hamil, dia melarikan diri, akan menghadapi kematian karena ia sendiri, tidak ada yang menyertainya, tidak ada orang lain lagi selain dia dengan kandungannya itu. Dengan mengikuti nalurinya, ia mulai berjalan ke selatan menuju Mesir. Semakin jauh ia berjalan, semakin ia mendekati bahaya. Ia telah meninggalkan komunitas tempat tinggalnya untuk ke padang belantara yang tidak berujung itu. Di satu tempat di bagian timur Laut Sinai, akhirnya dia terhenti di situ. Hagar terhenti di satu sumur ya, yang kemudian ada suara memanggilnya, Hagar, hamba Sarah. Panggilan tersebut, Hagar hamba Sarah, itu membuktikan bahwa orang yang memanggilnya mengenal dengan baik Sarah dan memahami, mengetahui posisi Hagar sebagai hamba dari Sarah. Suara yang memanggil tersebut kemudian menyuruh Hagar untuk kembali kepada Sarah. Sumber air di mana ia berjumpa dengan Allah dinamai Be'er Lahairoi, yang diterjemahkan berarti sumur dari yang hidup yang melihat aku. Kemudian kira-kira 17 tahun berlalu setelah peristiwa itu, setelah Hagar disuruh kembali kepada Sarah, Ismail telah menjadi laki-laki muda yang kuat. Ishak, anak laki-laki yang dijanjikan kepada Abraham dan Sarah, telah lahir dan berusia 3 tahun dan siap untuk disapih. Penyapihan anak dalam masa itu membuat banyak perayaan, karena hal itu dianggap tonggak sejarah dalam kehidupan seorang laki-laki. Seluruh rumah tangga Abraham dan banyak teman-temannya dari kota-kota sekitar datang merayakan dan melihat sendiri keajaiban yang Allah lakukan bagi Abraham dan Sarah. Abraham berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun. Telah diberkati dengan seorang anak laki-laki dalam masa tua mereka. Anak laki-laki yang dijanjikan, yang daripadanya keturunan Mesias kemudian akan berasal. Nah, pada saat acara pesta berlangsung, Sarah minta kepada Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail dalam rangka mengamankan posisi ahli waris Ishak. Hanya Sarah yang memahami apa sebenarnya maksud dari dia meminta supaya Abraham mengusir Hagar dan Ismail tersebut. Kata-katanya begini, buanglah hamba perempuan dan anak laki-lakinya itu. Dia menuntut kepada Abraham dengan memberikan alasan, aku tidak menginginkan dia berbagi warisanmu dengan anak laki-lakiku. Ya, di Kejadian 21 ayat 10. Dalam menanggapi pernyataan istrinya, Allah menunjukkan kepada Abraham bahwa perpisahan dari kedua anak laki-lakinya itu perlu.
ya, garis patriark dari suku yang telah Allah pilih untuk umatnya di masa depan akan berasal dari Ishak, bukan dari Ismail. Ia satu-satunya anak laki-laki yang dijanjikan Allah. Ini terdapat referensinya di Kejadian 4 ayat 22 dan 23 itu ya. Dan akan menjadi nenek moyang dari kedua belas suku. Abraham mulai mengerti akhirnya, dan perbedaan antara kedua anak laki-lakinya menjadi jelas. Nah, Abraham menyuruh Hagar dan anak laki-lakinya pergi ke padang belantara setelah tinggal di rumah Abraham selama 30 tahun. Sekarang ia dipaksa untuk pergi, Hagar dan Ismail. Dan ketika Abraham memenuhi kantong kulit dengan air untuk Hagar, ketiganya menyadari bahwa makanan dan air bagi Hagar dan Ismail tidak akan berlangsung lama. Jadi ada spekulasi bahwa sebenarnya ini pengusiran untuk kematian, kira-kira. Ya, karena melihat dari kantong kulit dengan air yang diisi untuk Hagar, itu makanan dan minumannya itu nggak akan cukup lah sampai ke tujuan mereka. Namun demikian, perjalanan tetap dilakukan, persediaan air habis, makanan pun Hagar dan Ismail tidak dapat menemukan sumber air, kemudian Ismail lemah karena berjalan dan dehidrasi lah, kira-kira gitu. Pertama kali ia rebah kehausan tentunya, dan ketika menjadi nyata bahwa anak laki-lakinya akan segera mati, Hagar menggunakan tenaganya terakhir kali untuk menyeretnya ke bawah semak-semak yang aman. Itulah yang terakhir dilakukan untuk anaknya. Hagar tidak tahan dan dia duduk untuk melihat penderitaan dari dia dan anaknya. Karena kepenatan dan kepedihan, ia duduk agak menjauh dan menjerit seolah-olah hatinya hendak hancur, karena mereka akan mati pelan-pelan, tuh kira-kira begitu. Tiba-tiba ia mendengar suara yang sama yang ia pernah dengar di padang belantara sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Malaikat Tuhan menanyainya satu pertanyaan, "Ada apa denganmu, Hagar? Jangan takut, Allah telah mendengar suara anak laki-laki itu dari mana ia berada. Bangunlah dan angkatlah anak itu, karena aku akan membuat suatu bangsa yang besar dari keturunannya." Hagar terkejut, ia mendongak dan melihat sumur air segar hanya beberapa kaki jauhnya. Dengan tertati ia bergegas dan memenuhi kantong air kulitnya dengan air yang telah Allah sediakan. Anak laki-lakinya minum dan mendapatkan kehidupan kembali, dan beserta janji masa depan yang diberikan oleh malaikat itu kepadanya. Janji masa depan bagi Ismail. Mereka sampai di Mesir. Ketika Ismail bertambah besar, ibunya membawakan Ismail ini seorang istri. Melalui tindakan ini, ia membuktikan bahwa ia masih menyembah berhala di dalam hatinya. Waktunya yang panjang ketika beserta Abraham dan Sarah tidak benar-benar mengubah hatinya ya. Dia tetap kembali kepada Allahnya. Tuhan yang ia panggil dalam saat ia membutuhkan pertolongan, yang telah menolong dia, tidak menjadi Allah dalam hidupnya Hagar. Nah, sekarang kita tinjau dari Galatia 4. Dalam tulisan Paulus kepada jemaat Galatia di pasal 4, khususnya ayat 21 sampai 31, tulisan itu berkonteks pada cerita Hagar dan Sarah yang di Kejadian 16 itu. Dengan motifnya Paulus menulis itu untuk menjelaskan lebih lanjut posisi dari dua buah kelompok yang ia bicarakan dalam tulisannya di Galatia. Jadi ini kalau biasa orang kenal dengan gaya bahasa Paulus ini dengan midras. Jadi dia pakai satu peristiwa untuk menjelaskan peristiwa yang lain. Kelompok pertama adalah jemaat yang telah dipengaruhi oleh para penentang Paulus yang menekankan agar
orang-orang non-Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias, ya, orang-orang non-Yahudi yang telah menjadi Kristen, gitu ya, harus terlebih dahulu menjadi orang-orang Yahudi dengan menaati hukum-hukum yang dipaparkan dalam kitab suci mereka, dalam Taurat itu, ya. Golongan inilah yang dimaksud Paulus sebagai keturunan dari Hagar, hamba dari Sarah, diperanakan menurut daging. Kelompok kedua diperanakan menurut janji, yaitu orang-orang yang percaya, orang-orang di Galatia, ya. Keturunan dari Sarah, jadi orang-orang yang menurut janji ini keturunan dari Sarah, perempuan yang merdeka. Nah, Paulus menekankan di akhir pasal 4 bahwa kita, yang dimaksudkan dengan kita di situ adalah Paulus dengan jemaat yang beriman, ya. Konteksnya begitu, adalah orang-orang yang beriman adalah anak-anak janji dari perempuan merdeka, dan sekaligus menolak pandangan dari penentangnya, yaitu para penghasut, para anti Paulus, para kelompok yang menentang pengajaran Paulus, yang mengatakan bahwa perlunya untuk menjadi orang Yahudi, ya, proselit terlebih dahulu, menaati hukum-hukum Taurat, melakukan sunat dan lain-lain seperti yang diberitakan kitab suci, untuk mendapatkan keselamatan. Kira-kira begitu. Itulah pemahaman yang dimiliki oleh penentang-penentang Paulus, supaya mereka mendapatkan keselamatan, mereka harus lakukan ini, itu, dan ini, dan itu, termasuk di dalamnya melayani hukum Taurat. Dan Paulus dalam surat Galatia ini, kita sudah dapati dengan sangat jelas menentang sekali. Dia sangat menentang. Dan apa yang diceritakan Paulus adalah dia kisahkan gitu, cerita mengenai Hagar dan Sarah itu. Dan dari cerita itu kita dapat kesimpulan bahwa orang-orang yang menjadi keturunan dari Hagar ini adalah orang-orang yang diperanakan menurut daging, gitu yang disimpulkan Paulus atau yang dilabelkan Paulus. Dan orang-orang yang berasal dari anak janji atau keturunan dari Sarah adalah kelompok atau orang-orang yang beriman. Nah, itu dulu penjelasannya banyak dan ini sangat terbuka untuk kita elaborate. Tapi yang pasti, yang menurut saya kita tidak boleh miss, tidak boleh gagal adalah maksud dari referensi cerita dari Paulus ini. Hagar dan Sarah ini harus betul-betul tepat dipahami. Karena di luar sana, pemahaman tentang Hagar dan Sarah ini luar biasa. Macam-macamnya, gitu ya. Nggak karu-karuan lah kadang-kadang begitu. Tapi nanti kita serahkan kepada diskusi kita. Dan pertanyaan saya, ya, untuk Pak JK, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apa maksud Paulus lebih jauh ketika dia menggunakan frase Yerusalem di ayat 25 dan 26? Kira-kira demikian, Bu Anya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joshua. Begitu lengkap tadi resume bagaimana kerjaan Allah dengan tokoh Abraham, Hagar, dan Sarah. Kita masuk ke Galatia 4, langsung Rasul Paulus mengambil contoh atau mengambil ilustrasi Hagar dan Sarah ini. Saya langsung ke ayat 27, karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Sehubungan dengan Rasul Paulus yang berkata di 4 ayat 19 itu,
Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini, dapat berbicara dengan suara yang lain karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Kepada Pak Yahya mungkin bisa menyambung mengenai makna dari yang pernah ada tertulis. Yang tertulis ini sebenarnya tertulisnya di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya 54. Dan dia berbicara tentang Yerusalem sorgawi. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis. Artinya ayat ke-27 ini menerangkan ayat ke-26 ini. Jadi ini dimaksudkan dengan bersuka citalah si mandul ini adalah yang disebut dengan dan dimaksudkan dengan Yerusalem sorgawi. Nah, apa yang dimaksudkan dengan Yerusalem sorgawi yang dinyatakan di dalam Yesaya 54, ini yang dikutip oleh Paulus dalam Galatia 4 tadi. Ini berbicara tentang kelahiran kembali atau kehidupan kembali setelah Yesus menanggung segala penderitaan, setelah Yesus yang dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Kalau kita lihat Yesaya 53, dia berbicara tentang tunas Daud di sini, tentang Yesus yang akan tumbuh ya sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan sebagai tunas dari tanah kering. Kita pernah membahas tentang Yesaya ini seluruhnya, termasuk Yesaya 53. Tetapi kalau kita mau melihat susunan yang Yesaya tulis di dalam pasal-pasalnya, maka bagus sekali. Peristiwa sebelum Yesaya 54 adalah peristiwa di dalam Yesaya 53. Di dalam 53 inilah berbicara tentang penghancuran atau kematian Yesus sebagai manusia daging itu. Dan saya rasa ini adalah ayat-ayat yang populer yang kadang-kala diambil oleh pengkhotbah. Misalnya dia katakan penyakit kita lah yang ditanggung, kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saya rasa kita tahu mengenai hal ini. Ini adalah hal-hal yang diambil oleh Yesus karena dosa ditimpakan kepada dia. Padahal itu adalah seharusnya kita yang menanggungnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Bilu-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita baca seluruh Yesaya 53 ini berbicara tentang penghukuman yang seharusnya diberlakukan kepada manusia. Tetapi kemudian Yesus mengambilnya. Karena dialah korban yang sudah ditentukan sejak sebelum dunia diciptakan. Dia adalah korban penebus salah itu. Dan kalau kita baca ini, maka kita tahu inilah adalah pekerjaan yang Yesus kerjakan di kayu salib. Nah, setelah pekerjaan itu dikerjakan oleh Yesus, setelah keberadaan sang hamba ini diproklamirkan oleh Yesaya di dalam pasal 53 itu, kemudian Yesaya berbicara tentang pasal ke-54 yang tadi dikutip oleh Paulus dalam Galatia 4 itu. Tentang bersorak-sorai, tentang bergembira. Kenapa demikian? Karena ada satu pekerjaan yang Tuhan sudah selesaikan di mana dia mengakhiri yang lama itu, kemudian dia menghadirkan sesuatu yang baru, suatu ciptaan yang baru, suatu perjanjian baru, di mana kita dilahirkan melalui ciptaan yang baru itu. Nah, ini yang dia maksudkan dengan bergembiralah, sorak-sorai, memekikanlah, yang tidak pernah menderita bersalin. Ya, sebab yang ditinggal suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami dan seterusnya. Ini berbicara tentang satu ciptaan yang baru. Satu yang Paulus katakan dalam Galatia 5 itu suatu Yerusalem yang baru. Itu yang dimaksudkan. Bahwa sekarang ini ada suatu kondisi yang baru, ada suatu sukacita yang baru, yang harusnya tidak lagi kita perlu berduka cita. Sebab seperti istri yang ditinggal dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Ini keberadaan orang-orang yang mau datang kepada Allah yang kemudian mereka dilahirkan baru. Dan seterusnya. Kalau kita baca 54 ini bagus sekali. Ini yang kalau kita lihat tadi di dalam Galatia 4. Jadi ayat 27 ini itu berbicara tentang Yerusalem yang baru. Yerusalem sorgawi yang sudah hadir. Jadi bukan yang masih ditunggu-tunggu sebagaimana yang banyak diberitakan dalam agama Kristen. Agama Kristen itu masih menunggu-nunggu Yerusalem sorgawi turun. Sementara Paulus dengan jelas menyatakan bahwa
kamu adalah Yerusalem sorgawi itu. Bahwa Yerusalem sorgawi itu adalah ibu kita. Artinya Yerusalem sorgawi itu sudah hadir. Jadi bisa bayangkan orang Kristen masih menunggu Yerusalem sorgawi. Sementara ayat-ayat dalam Alkitab menyatakan Yerusalem sorgawi sudah hadir. Bahkan dia katakan bersukacitalah. Ini ayat ditulis kepada jemaat Galatia. Paulus tidak menyatakan kepada jemaat Galatia untuk menantikan Yerusalem baru itu, untuk menyantikan Yerusalem surgawi. Dia katakan bersukacitalah. Kenapa? Karena itu adalah nubuatan yang sudah digenapi di dalam dari perjanjian lama itu. Dari nubuatan Yesaya itu sudah digenapi. Hadir sudah Yerusalem surgawi itu. Sudah ada itu. Saya rasa itu yang dapat saya coba sampaikan dari Galatia 4 ayat 27 ini, Bu. Thank you, Bu. Iya. Terima kasih Pak Yahya. Tadi itu pertanyaan Pak Joshua yang kepada Pak Yahya tentang apa maksud Paulus lebih jauh mengenai frasa di ayat 25 dan 26. Ayat 25 itu kan jelas sekali dia katakan bahwa Hagar ini kan yang melahirkan anak-anak perhambaan. Kalau kita lihat di atas itu tentang adanya 2 anak. Dari ayat 22 sudah dinyatakan bahwa Abraham punya 2 anak. Dia tidak bahas tentang 2 perempuan di sini. Tapi 2 anak ini berasal dari tentu saja 2 orang perempuan. Yang pertama dari perempuan yang menjadi hambanya, seorang hamba. Dan yang kedua dari perempuan yang merdeka. Ini istrinya, ini kan Sarah. Jadi yang pertama itu lahir dari Hagar. Yang pertama itu adalah Ismail. Dan yang kedua Ishak itu berasal dari bukan seorang hamba. Yaitu berasal dari istrinya Abraham, Sarah. Nah, tetapi dia ingin kasih lihat bahwa selain mereka berasal dari hamba dan perempuan merdeka, dia juga ingin memperlihatkan bahwa hamba dan perempuan merdeka ini merupakan gambaran daripada yang diperanakan menurut daging dan yang diperanakan menurut janji. Kita tahu bahwa Ismail itu adalah anak yang diperanakan karena keinginan Abraham, bukan karena janji Allah. Sama-sama anaknya Abraham, tetapi ada keinginan daging Abraham untuk memiliki anak yang dia usahakan, yang untuk dia dapatkan sebagai keturunan dia. Dan ada juga di sisi yang lain, janji Allah agar Abraham nanti akan mempunyai anak. Kita sudah tahu cerita itu kan. Dan ini juga selain adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, tetapi itu juga dipakai Allah untuk kiasan. Kiasan terhadap 2 ketentuan. Ini yang tadi dikatakan the first and the second itu. Yang pertama itu, atau Hagar itu melahirkan anak-anak perhambaan. Dan yang kedua, atau Sarah itu adalah ibu kita. Nah, anak-anak perhambaan ini, itu yang dimaksudkan Paulus adalah seperti Yerusalem yang sekarang. Nah, perkataan Yerusalem yang sekarang itu Yerusalem di masa Paulus berada. Di zaman mereka saat itu, yang mana Yerusalem di zaman itu sudah bukan lagi tanda kutipnya milik Allah. Karena itu kan sudah ditinggalkan Allah. Allah sudah meninggalkan Yerusalem di zaman Paulus itu. Ingatkan ayat itu kan, Matius 23. Yerusalem, Yerusalem, gini kan. Ini adalah tanda kutipnya tangisan Tuhan terhadap Yerusalem. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan menjadi sunyi. Nah, perkataan lihatlah rumahmu ini akan menjadi sunyi, artinya hadirat Allah yang ada di Yerusalem itu, yang kita sudah juga bahas bagaimana zaman-zaman ketika sebelum mereka dibuang ke dalam pembuangan Babilonia, di situ juga hadirat Allah yang ada di bait Allah meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Israel. Nah, hal ini terjadi juga di zaman Yesus. Hadirat Allah meninggalkan Yerusalem. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan menjadi sunyi. Makanya tidak heran kalau di tahun 70 itu bait Allah dihancurkan. Apa itu bait Allah dihancurkan? Karena hadirat Allah, Shekinah glory yang biasa hadir di tengah-tengah bait Allah itu meninggalkan tanda kutipnya
Yerusalem, meninggalkan baitnya. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan menjadi sunyi. Nah, itulah keadaan Hagar, keadaan Yerusalem di zaman Rasul Paulus. Dengan kata lain, sekali lagi, karena Yerusalem itu adalah gambaran atau kiasan tentang umat Allah, maka umat Allah di masa itu, Israel jasmani itu tidak lagi memiliki hadirat Allah. Dan mereka hidup di dalam perhambaan. Jadi itu kondisi daging. Yang tadi sudah dikatakan dua ketentuan itu ya. Dua ketentuan ini. Yang diperanakan menurut daging. Yang pertama itu, atau Hagar ini memperanakan anak-anak daging. Mereka memiliki perjanjian dengan Allah, tetapi mereka sudah tidak lagi menerima kehadiran Allah. Karena apa? Karena kita tahu kalau hadirat Allah meninggalkan umatnya, itu berarti karena umatnya sudah meninggalkan Allah terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, dia katakan bahwa selain adanya Yerusalem di zaman mereka, tentu saja Yerusalem yang fisik ya, Yerusalem kota tetapi juga melambangkan umat Allah di zaman itu, atau Israel jasmani, ya. Paulus juga menyatakan sudah hadir Yerusalem sorgawi, jadi ada dua Yerusalem di masa itu. Di masa Paulus itu sudah ada dua Yerusalem. Adanya Yerusalem jasmani, umat Allah yang sudah ditinggalkan hadirat Allah, dan adanya Yerusalem sorgawi yang merupakan ibu kita. Ini adalah Sarah. Ya. Tadi istri atau perempuan yang merdeka itu. Kita dimerdekakan, kita dilahirkan baru. Jadi Ishak datang dari Tuhan, Ishak yang dijanjikan, yang sesuai dengan apa yang Allah katakan pada Abraham, itu sama dengan dia dilahirkan dari roh. Itu Ishak. Nah, sama seperti Ishak yang dilahirkan dari roh, dilahirkan oleh Sarah itu, maka demikian pula setiap orang yang dilahirkan dari roh, orang yang dilahirkan dari atas, orang yang dilahirkan kembali oleh Allah itu, dia adalah Yerusalem sorgawi. Makanya dikatakan ibu kita. Jadi Sarah adalah ibu kita. Sarah adalah ibu yang melahirkan anak-anak janji. Nah, bagi mereka inilah berlakulah ayat yang tadi 27 yang kita sudah bahas sebelumnya. Makanya Paulus katakan di sini bagus sekali. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Padahal orang Galatia ini itu bukan orang Israel jasmani. Tetapi mereka disebut anak-anak janji. Kenapa? Karena mereka dilahirkan sesuai dengan janji Allah. Mereka menerima roh Allah. Itu dilahirkan dengan janji. Nah, kalau mereka dilahirkan dengan janji, mereka lahir dari roh, sama pula dengan kita yang sekarang. Yang tidak berdasarkan agama, yang tidak dilahirkan oleh agama, yang tidak dilahirkan oleh daging. Harus ada perpindahan dari kelahiran daging kepada dilahirkan dari roh. Jadi bukan kita yang mengusahakan dilahirkan dari roh, karena ini dilahirkan. Dilahirkan itu bukan kita melahirkan diri menjadi roh, tapi harus datang dari pihak Allah, harus datang dari menerima kebangkitan itu. Ini yang Paulus katakan dengan Yerusalem sorgawi dan Yerusalem sekarang di ayat 25 dan 27 itu. Ya, Bu. Iya, Pak Joshua mau menyampaikan sesuatu? Ya. Ya, Bu. Saya mau mengelaborate lagi. Jadi sebelum di Galatia 4 ini ya, kan memang cukup jelas bagi kita bahwa di awal-awal gitu ya, Paulus sudah mengecam penyesat-penyesat yang melakukan kegiatannya kepada orang-orang Galatia ini. Karena ternyata ada juga atau beberapa orang Galatia yang sudah percaya itu terpengaruh gitu. Tapi ada hal yang menarik di sini. Di Galatia 3 ya, sebelum ke Galatia 4 itu, sebenarnya Paulus sudah sangat clear begitu mengenai apa yang tidak berkenan oleh dia gitu ya. Kita mulai dari ayat 2 dulu, 3 ayat 2 ya. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya? Ini sebenarnya karena beriman ya pada pemberitaan Injil.
Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-sialah semuanya yang telah kau alami sebanyak itu. Masa sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Ia yang menganugerahkan roh pada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mukjizat, di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya pada pemberitaan Injil. Ayat 8-nya, ya. Dan kitab suci. Nah, ini dia reference kepada sesuatu yang absolut, ya. Yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, banyak Pak yang sebenarnya juga disesatkan oleh ayat ini, ya. Mereka mengambil sepotong mengenai Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Mereka bilang orang-orang yang bukan Yahudi ini si A, si B, si C. Gitu. Nah, menurut Pak JK, siapa orang-orang yang bukan Yahudi ini yang dimention oleh Galatia 3 ayat 8 ini? Sebenarnya kan dari sini jelas sekali. Oleh orang-orang yang bukan Yahudi oleh karena iman. Ini yang paling penting. Bukan soal kelahiran jasmaninya. Tetapi dia hidup menurut iman. Siapapun orang-orang bukan Yahudi ini, kalau dia hidup menurut iman, ini kan diambil katakan ayat 9 kan. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati atau dibenarkan bersama-sama dengan Abraham. Karena Abraham juga dibenarkan karena iman. Jadi iman yang menjadi faktor di sini. Whoever dia punya orang-orang, apakah si A, si B, si C, apakah orang Indonesia atau orang Barbar atau orang Yunani, itu tidak menjadi masalah. Karena di dalam Kristus sudah terlihat sekali tidak ada jenis-jenis manusia adamik. Yang ada cuma Kristus. Tetapi sekali lagi manusia-manusia adamik ini mereka harus terlebih dahulu menerima dengan iman. Mereka harus terlebih dahulu hidup dengan iman. Maka mereka akan menerima, akan dibenarkan oleh Allah. Jadi orang yang hidup dengan iman yang dibenarkan, bukan orang yang jenisnya Yahudi atau bukan Yahudi. Itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh Paulus di dalam Galatia 3 ini. Ya. Dan dalam Galatia 3 ini memang tendensi perbedaan atau pertikaian Paulus dengan orang-orang Yahudi terlihat sekali. Karena kalau dari pasal 1, pasal 2 terlihat sekali hal tersebut. Jadi adanya penginjil-penginjil Yahudi yang berusaha mempengaruhi jemaat Galatia. Sekali lagi jemaat Galatia ini bukan orang-orang Yahudi. Jadi ada penginjil-penginjil Yudaisme lah. Pemberita-pemberita Yudaisme itu mereka datang kepada orang Galatia dan berusaha mempengaruhi orang Galatia untuk hidup di bawah hukum Taurat. Itu yang Paulus tegur dari Galatia 3 ini. Nah, kenapa? Karena di pemahaman orang Yahudi bahwa mereka yang tidak masuk ke dalam golongan Yahudi atau proselit itu, mereka adalah orang kafir. Jadi mereka harus terlebih dahulu masuk ke dalam tanda kutipnya golongan Yahudi. Nah, itulah sebabnya Paulus katakan bahwa orang-orang yang bukan Yahudi yang hidup oleh iman. Jadi ada tekanannya di situ. Yang hidup oleh iman, merekalah yang dibenarkan. Jadi bukan orang-orang yang bukan Yahudi yang hidup oleh karena hukum Taurat. Dia tidak katakan di situ. Jadi Paulus ingin menekankan perbedaan iman dan hukum Taurat. Ini yang dia bahas tadi di atas. Ya kan, apakah kamu diselamatkan karena melakukan hukum Taurat? Apakah kamu menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena iman, karena percaya kepada pemberitaan Injil, karena iman kepada Injil? Jadi dia mempertentangkan iman dengan hukum Taurat, bukan Yahudi atau non-Yahudi. Ya Pak. Oke. Itu memang penjelasan yang semestinya ya Pak ya. Karena begini juga, dalam translasinya ya kita dapat ini
kembali lagi, di akhir dari 3 ayat 8 ini, olehmu segala bangsa akan diberkati. Olehmu ini kan Abraham gitu ya. Ya. Tapi kalau kita lihat dari bahasa aslinya, dia pakai ensio, n, di dalam kamu, segala bangsa akan diberkati. Jadi kalau olehmu, itu sesuatu yang berbeda dengan di dalam kamu. Gitu ya. Jadi olehmu ini, walaupun kita tangkap maksudnya juga Abraham juga, tetapi kalau dipakainya adalah di dalam kamu, di dalam Abraham, gitu, dalam konteks yang beriman seperti Abraham itulah yang diberkati, gitu ya. Ini yang kadang-kadang dipakai untuk para penginjil, Pak, kan gitu ya, ketika diutus mereka dikasih message bahwa kemana mereka pergi mereka akan jadi berkat, gitu. Padahal bukan itu yang dimaksud oleh Galatia 3 ayat 8 ini, tetapi betul-betul oleh Abraham. Artinya iman Abraham ini apa yang diperkenankan Allah sehingga diberkati Allah. Ya. Iya. Saya ke Pak Joshua. Pak Joshua, karena Pak Joshua yang ambil Galatia 4, jadi untuk ayat 1 sampai ke 2 ya. Galatia 4 ayat 1-2. Yang dimaksud ialah selama ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Ini akil balik ini bukan secara fisik ya Pak ya, bukan secara fisik. Pasti kita sudah bahas itu. Itu bisakah Pak Joshua menjelaskan tentang di bawah perwalian dan pengawasan? Ya. Ya. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya pertanyaannya, karena ini yang relate sekali dengan kondisi zaman ini. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Paulus sudah menjelaskan dengan sangat baik, detail malah Galatia 4 ini mengenai apa maksudnya dari ahli waris yang belum akil balik ini. Ya, lalu apa fungsinya hukum Taurat bagi orang Yahudi, bagi bangsa Ibrani, bukan buat bagi orang Indonesia, bukan buat bangsa Amerika, bukan buat Eropa, dan seterusnya. Tapi hukum Taurat ini diberikan kepada bangsa Israel. Mau diklaim sepihak kita kan bangsa Israel rohani, gitu. Maka kita berhak juga, berlaku juga, gitu ya. Nah, kenapa saya coba umumkan begini, Bu? Dalam praktiknya, ya kita sangat sadar di gereja itu orang-orang tertentu didekati dengan maksud-maksud tertentu. Apa itu? Nggak perlu ngerti Alkitab deh, bego-bego dikit juga nggak apa-apa. Yang penting you punya hati memberi nggak? Ya kan? Nggak perlu ngerti Alkitab, nggak. Yang penting you taat persepuluhan. Gitu. You taat persepuluhan, nggak bisa bahasa roh, nanti bisa dilatih. Minta aja, latih aja, nanti dapat bahasa roh. Bayangkan, itu yang dipraktikkan pada zaman ini. Di mana waktu Paulus menulis ini, dia maksudkan kepada bangsa Yahudi. Hukum Taurat itu diberikan kepada orang Israel untuk menuntun mereka hingga Kristus hadir. Itu sangat firm, itu sangat jelas tulisannya. Mau nggak diterima orang Yahudi bodoh amat, tapi Paulus sudah memahaminya dengan baik dan dia udah ungkapkan lewat di Galatia 4 ini. Tetapi lihat apa yang kita lakukan, praktik-praktik dalam gereja ini luar biasa bohongnya. Sangat pembohong. Ya. Dan itu yang maksud saya, kasihan orang-orang yang udah dibohongi. Mereka dikasih label Israel rohani.
Mereka perlu melakukan apa-apa yang perlu dilakukan atau yang disuruh oleh hukum Taurat. Mereka ambil persepuluhan itu dari cerita Melkisedek lah, dari ini, dari itu, gitu ya. Itu yang mengerikan menurut saya. Mungkin ada hal-hal lain lagi yang bisa diperlihatkan oleh Pak JK mengenai penyimpangan, bahwa Paulus di sini jelas bahwa jangan lagi hidup dalam mengikuti hukum Taurat. Gitu. Karena hukum Taurat itu fungsinya sampai sini. Nah, tetapi fenomenanya sampai sekarang kita tahu, hukum Taurat diteruskan oleh gereja, dipropagandakan oleh gereja, bahkan diberikan benefit ini dan itu supaya melakukan kembali hukum Taurat. Apa dibalik ini, Pak JK? Tentu saja pengajaran yang ada dalam gereja-gereja itu tidak lepas daripada golongan-golongan yang mereka miliki. Jadi berdasarkan golongan mereka yang sudah terbentuk oleh pendiri-pendirinya, ya, yang terbentuk kemudian mereka juga memiliki doktrin-doktrin atau pengajaran-pengajaran yang dibentuk dalam golongan-golongan mereka, yang sebagian besar mungkin ya tentu saja mengambilnya dari Alkitab, pengajaran-pengajaran itu. Di dalam Alkitab itu kan ada wawasan-wawasan hukum Taurat yang mereka juga lihat. Tentu saja mereka pun mengambil benefit daripada wawasan-wawasan hukum Taurat itu. Sekalipun hukum Taurat itu sudah berlalu, tetapi kalau itu mendatangkan benefit, mendatangkan keuntungan bagi pengajaran gereja, maka mereka akan mengambilnya tanpa memperhatikan bahwa itu semua sudah berlalu. Hal itu pula yang terjadi di dalam jemaat Galatia di sini. Jemaat Galatia ini sudah diajarkan oleh Paulus, sudah diberitakan oleh Paulus tentang kelahiran baru itu, tentang peralihan yang sudah dikerjakan Allah, tidak lagi menggunakan hukum-hukum Taurat, tetapi sudah digenapi hukum Taurat itu sehingga keadaan kehidupan mereka yang baru itu adalah realita di dalam Kristus, realita di dalam Allah. Nah, apa yang dimaksudkan dalam Galatia 1 ayat 4 ini itu jelas adalah peralihan pemahaman. Jadi sebelum seseorang itu akil balik, maka dia sebenarnya hidup dalam perhambaan juga. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Jadi tadi kita bahas di bawah, Paulus memperlihatkan bagaimana Yerusalem di zaman mereka itu adalah anak-anak hamba. Jadi kalau seorang itu tidak melihat sesuatu yang sudah berubah, maka dia sama seperti hamba. Kalau dia tidak mengerti akan sesuatu yang real, yang realita. Atau di sini dalam kata lain diperlihatkan tentang adanya akil balik. Dalam pasal 4 ini diperlihatkan adanya perbedaan seorang child dan seorang son. Ya, ada child, ada son, ada perubahan, ada perbedaan, ada anak kecil dan anak yang sudah dewasa. Jadi sebelum orang itu melihat hal-hal yang rohani, yang dalam kelahiran dia, berdasarkan kelahiran dia, atau dikatakan kalau dia masih belum akil balik. Ini yang dikatakan di sini kan, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada elemen-elemen dunia. Kata-kata roh dunia sini jangan berpikir adanya roh-roh yang gentayangan, bukan seperti itu. Tetapi elemen-elemen dunia atau roh-roh dunia. Sampai kapan? Sampai orang itu menerima realita anaknya. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Jadi ini memperlihatkan kepada jemaat Galatia bagaimana hal yang terjadi di dalam Israel, di dalam Yerusalem itu, bahwa selama mereka belum menerima anaknya, maka mereka takluk kepada hukum Taurat. Sampai mereka menerima anak Allah. Setelah genap waktunya, jadi ketika hukum Taurat akan diakhiri, itu genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya dan takluk kepada hukum Taurat, yang kemudian kita tahu peristiwanya bagaimana dia mati, mengakhiri ciptaan itu, mengakhiri hukum Taurat itu, kemudian dia beralih kepada tanda kutipnya orang dewasa, tanda kutipnya ya. Jadi bukan lagi anak-anak. Nah, peristiwa ini tentu saja merupakan realita bagi orang-orang yang kalau kita masih hidup di dalam hukum-hukum atau wawasan-wawasan hukum Taurat itu, maka kita masih seperti anak-anak, kita belum menerima Kristus.
Ya. Tetapi kalau kita sudah menerima Kristus, maka dia menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang memanggil, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Sehingga kita bukan lagi menjadi hamba, melainkan anak. Ini peralihan yang terjadi. Nah, tentu saja hal itu dapat terlihat di dalam manifestasi berpikirnya kita. Bagaimana kita tahu kita ini anak atau kita ini hamba? Jadi selama kita hidup menurut hukum-hukum atau roh-roh dunia, apakah itu menurut agama, agama Kristen, atau agama mana saja? Agama itu adalah roh-roh dunia. Agama itu bukan datang dari Allah. Jadi dia bukan Allah punya roh yang bekerja di dalam agama. Agama mana saja. Agama Kristen juga termasuk di dalamnya. Nah, selama kita hidup menurut agama punya aturan, termasuk agama Kristen, maka kita ini hamba. Kita berada dalam perbudakan dunia. Kita berada di bawah perbudakan roh-roh dunia. Kita berada dalam perbudakan agama. Itu kurang lebih. Sampai kapan? Sampai kita menerima anaknya. Sampai kita menerima roh Allah. Sampai kita dilahirkan baru. Kalau kita dilahirkan baru artinya ada roh Allah pada kita. Nah, kalau kita punya roh Allah tapi hidup dalam agama, punya peraturan, itu bukan roh Allah. Ngaku-ngaku punya roh Allah tapi hidup menurut aturan agamawi. Nggak heran kalau apa tadi Pak Jo katakan itu terjadi di dalam praktek-praktek Kristen, dalam praktek-praktek gereja. Karena kenapa? Karena sebenarnya yang diterapkan dalam gereja-gereja itu adalah roh-roh dunia punya pola berpikir. Bagaimana roh dunia punya pola berpikir? Ya dia akan ambil peraturan-peraturan yang menguntungkan bagi dia. Adanya persepuluhan, adanya persembahan sulung. Itu hanya kreasi gereja di dalam menggelumbungkan perut-perut mereka, pundi-pundi mereka. Itu kreasinya. Apakah itu dari Allah? Tidak, itu bukan datang dari Allah. Sekali lagi itu datang dari roh-roh dunia. Nah, kalau kita hidup masih dengan itu, kita tahu kepastiannya bahwa saya ini masih dalam perhambaan. Saya ini Yerusalem yang lama. Saya ini belum lahir baru. Yang lahir baru tidak lagi dikuasai dengan hal-hal roh-roh dunia seperti itu. Yang lahir baru tidak lagi tunduk pada hukum-hukum agamawi. Ini maksudnya dari Galatia 4 ayat 1 ini. Itulah sebabnya Paulus menegur orang-orang Galatia itu di dalam pasal 3 tadi. Ya, kamu sudah lahir dari roh, masa kamu ingin mengakhirinya di dalam daging? Kalau orang yang sudah lahir roh. Ya. Yang parah itu banyakkan orang belum lahir dari roh, tapi ngaku-ngaku sudah lahir dari roh. Itu yang parah. Bergaya rohani gitu, tapi kita bisa lihat bukan manusia roh yang dia kumandangkan. Bukan bahasa rohani, bukan bahasa Kristus yang dia sampaikan. Orang-orang demikian terlihat dengan jelas dari manifestasi mereka. Oke, Pak? Iya, orang-orang demikian juga sebenarnya tepat seperti yang digambarkan oleh Paulus di ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah. Jadi sebenarnya mereka mengenal Allah tuh, Pak. Kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang hakikatnya bukan Allah. Mereka pikir itu Allah. Agama mereka itu adalah yang akses untuk kepada Allah. Padahal mah bukan. Jadi memang apa-apa yang dengan melihat pemahaman Paulus kita bisa juga melihat bahwa ini yang kerap kali terjadi di sekitar kita begitu. Dan bahkan kita juga dulu dari sini. Kita pikir kita itu mengenal Allah. Luar biasa memang. Oke. Iya. Ini Pak Yahya kembali lagi nih kita ke Efesus 2 ayat 15 yang sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan ini berlaku, maksudnya pembatalan hukum Taurat berlaku kepada yang sudah dilahirkan baru yang menjadi anggota tubuh Kristus, sementara hukum Taurat itu sendiri masih kan Pak di sana di agama Yahudi yang diadopsi secara parsial oleh
organisasi kita, mungkin dari ibadahnya atau ya bagian kecil persepuluhan. Ya, ayat ini jelas menyatakan bahwa hukum Taurat itu sudah diakhiri. Ya. Membatalkan ini bukan berarti gagal begitu. Tidak, hukum Taurat memiliki fungsi. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, dia telah mengakhiri, abolish, menghapus, tidak lagi memberlakukan, tidak lagi menerapkan, tidak lagi membuat hukum Taurat itu masih berlaku. Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, segala, kata segala ini seluruh hukum Taurat itu, bukan hanya satu dua. Ya. Yang pertama itu. Apakah agama Yudaisme masih menerapkan? Itu tidak ada hubungannya dengan yang Tuhan sudah akhiri. Bagi Tuhan itu sudah akhiri. Jadi jangan pernah berpikir bahwa hukum Taurat itu masih berlaku di sana. Ya, ya, ya. Hukum Taurat tidak pernah lagi berlaku di hadapan Allah, tidak lagi. Karena Allah yang memberikan hukum itu. Bagaimana mungkin dia kemudian mengakhiri hukum itu, lalu kita bilang dalam Israel itu masih berlaku? Ya. Sementara hukum Taurat itu diberikan hanya kepada Israel. Kan lucu. Kalau hukum Taurat diberikan kepada Israel, lalu di Israel masih berlaku. Itu dua hal yang kontradiktif. Allah mengakhiri hukum Taurat bagi, tentu saja kalau dulu dikasih pada Israel, ya di Israel sudah selesai hukum Taurat itu. Soal Israel masih memberlakukannya, itu karena manusia punya berpikir yang selalu ingin menentang Allah punya kehendak. Jadi segala perintah dan ketentuannya, tidak ada lagi hukum Taurat lagi. Tetapi sudah menjadi satu ciptaan baru, satu manusia baru. Artinya dia sudah menjadi kehidupan yang baru. Hukum Taurat itu bukan lagi hukum-hukum tertulis, tapi dia kehidupan yang baru yang dahulu diberitakan oleh hukum Taurat. Dia tidak lagi berlaku bagi Israel pun tidak berlaku, apalagi bagi agama Kristen yang cuma nyontek. Iya, iya. Memberlakukan hukum Taurat itu sama dengan membuat orang kembali berada di dalam penghambaan. Ya. Oke, Pak Odas, silakan. Ya, Pak, penggunaan kata surgawi pada Galatia 4 ayat 26 itu dikatakan di situ dituliskan Yerusalem surgawi. Arti kata kalau menurut secara kasat mata berarti surga itu bukanlah tempat yang di luar daripada bumi. Gitu. Iya. Tapi di situ diartikan di Galatia 4 ayat 27 adalah orang yang diberkati gitu, Pak. Menurut saya begitu, Pak. Ya, yang pertama adalah Yerusalem itu gambaran umat Allah, itu kan. Ya. Kemudian kan ada di sini dikatakan Yerusalem, ya kan. Tapi ini sebenarnya Yerusalem surgawi itu karena terjemahan bahasa Indonesia. Sebenarnya ini sama dengan Yerusalem yang turun dari sorga itu. Kata Yerusalem surgawi ini di dalam bahasa Inggrisnya itu Yerusalem which is above, Yerusalem yang di atas. Yang di atas. Ya, jadi yang di atas itu selalu mengacu kepada Allah. Nah, Yerusalem yang di atas ini itu kan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos dalam pasal 21. Aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari sorga. Loh, kalau turun kan berarti dari atas. Iya. Jadi apa yang dilihat oleh Yohanes di dalam Wahyu 21 itu dikatakan dengan jelas oleh Rasul Paulus, itu adalah kita. Ini adalah ibu kita. Kita sudah lahir di situ. Kita lahir dalam Yerusalem yang baru itu. Kita dikandung oleh dia. Jadi Yerusalem yang baru ini mengacu kepada umat Allah. Yerusalem surgawi. Indonesia surgawi. Tetapi sekali lagi ini adalah umat Allah. Orang-orang yang dilahirkan dari janji. Orang-orang yang menjadi anak-anak Abraham. Makanya dikatakan ibu kita. Kita lahir, orang yang lahir dalam roh itu lahir dari Yerusalem surgawi itu. Jadi kita melihat bahwa dalam pikiran rasul-rasul tidak ada itu Yerusalem benda begitu turun dari langit. Yang ada dalam pikiran pendeta-pendeta aja. Karena daya hayal. Kitab Wahyu itu memaksudkan bahwa kehadiran Yerusalem surgawi itu sudah ada. Sudah hadir. Iya. Kalau pengertian di gereja-gereja kan berkata itu materialistik, Pak. Jadi memang kita mesti lepaskan gitu aja. Iya. Dia mesti berubah pikiran kita emang. Betul.
Betul. Ya, ya. Oke, makasih, Pak. Thank you, Pak. makasih banyak. Terima kasih Pak Odas. Pak Joshua mau menambahkan mungkin? Oh ya, ada Bu. Galatia 4 ayat 1, 2, dan 3 mengenai akil balik ini dimaknai oleh gereja ya sebagai alasan mereka untuk mengadakan pembinaan kepada orang-orang Kristen yang masih kecil, yang belum dewasa, seperti sekolah minggu, remaja, lalu kaum ini, kaum itu, kaum muda lah, kaum apalah, kan gitu ya. Khususnya yang dimaksudkan dengan selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan hamba. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat ditentukan oleh bapaknya. Ini ayat 2 betul-betul dimaknai sebagai alasan dari pedagogik yang diambil alih oleh gereja. Betul-betul ini dimaknainya plek seperti itu. Nah, ini yang kita dapat wawasan dan berulang-ulang kali bahwa ini bukan masalah program gereja, ini bukan masalah hal-hal yang dilakukan oleh gereja kepada jemaat, tapi ini betul-betul masalah rohani gitu ya, masalah pemahaman yang harus dipahami mengenai bila mana hukum Taurat itu dan bila mana hukum Tauratnya telah berakhir. Fungsi-fungsi dari hukum Taurat yang telah diturunkan kepada orang Israel. Kira-kira begitu. Gusti yang angkat tangan. Ya, baik, banyak Pak Joshua atau Pak JK itu dari peragaan atau contoh yang dikerjakan oleh Sarah itu kita bisa lihat perbedaan antara perbuatan daging dan perbuatan roh ya. Jadi waktu Allah kan itu punya menjanjikan anak kepada Abraham. Lalu kemudian kan yang dijanjikan yang menurut keinginan Allah itu kan Ishak ya. Itu keinginan Allah kan, keinginan roh. Kalau kita bilang manusia roh gitu, keinginan roh. Sedangkan perbuatan Sarah yang memberikan budaknya itu Hagar kepada Abraham itu bisa kita bilang perbuatan daging gitu ya. Jadi kalau kehidupan sehari-hari, kalau kita mau melihat mana yang daging dan mana yang roh, lihat aja itu bahwa kalau lahir dari inisiatif hati manusia dan bukan dari penyataan roh, itulah perbuatan daging gitu. Sedangkan yang berasal dari keinginan Allah atau pewahyuan Allah itulah yang roh gitu. Kira-kira begitu gak Pak JK? Iya, memang begitu. Yang datang dari Allah itu pikiran Kristus. Yang datang dari daging itu ya dari pikiran kita sendiri. Dari keinginan kita, dari kemauan kita. Nah, kalau pewahyuan Tuhan itu kita lepeh, saya suka pakai kata lepeh ya, yaitu sama dengan kita itu daging yang kita ambil. Kita membiarkan tidak lagi mengikuti pikiran Kristus. Sekali lagi, pengungkapan Kristus atau pewahyuan Kristus pada kita, itu adalah hidupnya kita. Itulah roh. Itulah pikiran-pikiran roh. Dan kalau itu diungkapkan pada kita, ya kita harusnya hidup. Kalau kita hidup menurut roh, ya kita harus hidup menurut pengungkapan itu. Itu hidup menurut roh. Hidup menurut roh itu hidup menurut Kristus yang diungkapkan. Selain itu, sudah pasti daging. Karena pada kita masing-masing diungkapkan Kristus. Itu dua hal yang berbeda begitu. Sama lah dengan begini. Kita baca Alkitab, tulisan Paulus, kita lakukan menurut caranya kita. Itu agama kan? Iya. Sama, Paulus terimanya pengungkapan Kristus. Paulus tulis hasil pengungkapan Kristus. Tapi begitu dibaca, masuk sesuai keinginan daging. Gitu loh. Sesuai keinginan daging. Wah, ini cocok nih. Ini kita berlakukan nih. Kayak tadi Pak Jo bilang, akil balik. Ayo kita buat kurikulumnya. Bagaimana akil balik itu bisa berubah. Itu kan keinginan daging. Walaupun yang ditulis itu datang dari pengungkapan roh. Jadi di situ sangat penting kita memperhatikan pewahyuan Kristus. Kalau enggak, apalagi kalau kita cuma males-males begitu, ntar aja lah, dengarlah rekamannya lah, antara begini-begini. Kita enggak hidup menurut pewahyuan. Boleh dengar rekaman, silakan, boleh kita diskusi, tetapi sekali lagi pewahyuan itu datang pada kita. Ketika kita diungkapkan, itu dia tuh. Nah, itu yang harus kita pilih. Jadi ada pengungkapan direct pada kita yang kita harus pilih. Itu roh. Itu hidup. Nah,
Kalau kita punya roh itu, ya kita hidup dengan itu. Ya, Pak. Baik, ya, peragaan Sarah itu clear sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, terima kasih Gusti. Kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Pak Joshua, sebelum Pak Yahya mungkin konklusi dari Pak Joshua, ada tambahan? Oke, langsung konklusi aja Bu ya. Oke, ya. Dalam diskusi kita ini, yang mana terambil dari Kejadian 16 dan kemudian dihubungkan dengan Galatia pasal 4, ada satu bagian yang memang harus kita cermati dalam hal mengenai ketika Abraham sebagai gambaran, dia merelakan supaya Ismail anaknya ini pergi dari hadapannya atau disingkirkan. Nah, sehingga dari situ kita bisa memahami jika ini dihubungkan dengan salib. Paulus dalam Galatia 2 ayat 19-nya mengatakan demikian, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ketika salib itu ditinggikan, maka Allah menggenapi hukum Taurat itu di dalam kematian Yesus Kristus. Yang Allah kehendaki adalah orang-orang percaya pasca kebangkitan itu. Jadi bayangkan, saya makin memahami mengapa cerita Hagar dan Sarah ini dihadirkan. Ternyata bukan untuk kepo mengenai masalah rumah tangga Abraham, tetapi Allah memperlihatkan dirinya yang mengusir anaknya yang sulung, untuk kemudian menjadikan anaknya yang dijanjikan itu, anaknya yang kedua, sebagai ahli warisnya. Dan itu diberlakukan Allah kemudian lewat digenapinya hukum Taurat dalam salib bersama Kristus. Dan kita yang menjadi bagian dari ahli warisnya itu, maka memang perlu menerapkan apa-apa yang menjadi janji, yang jadi bagian dari yang dijanjikan Allah itu. Itu yang saya lihat bahwa ini yang Paulus coba ungkapkan mengenai Yerusalem duniawi dan Yerusalem sorgawi. Jadi induk dari Yerusalem sorgawi, yaitu perempuan yang merdeka itu, itulah yang dikehendaki Allah. Kehidupan di dalam Yerusalem sorgawi itu, dalam kehidupan perempuan yang merdeka, itulah yang dikehendaki Allah, karena dialah ahli waris. Ketika kita hidup bersama dengan Kristus, kita maka mewarisi juga apa yang menjadi yang diberikan Allah kepada anaknya Ishak. Itu pengungkapan yang boleh saya sampaikan dan juga sebagai konklusi pada diskusi malam hari ini. Demikian Bu Anya. Silakan Pak Yahya. Iya, apa yang diangkat oleh Pak Jo ini sebenarnya satu yang luar biasa sekali. Jadi Paulus melihat itu dengan bagus sekali, dan sebenarnya itu pula yang kita bisa melihat bagaimana Tuhan sudah membukakan akan perbedaan kehidupan dalam daging dan kehidupan dalam roh yang tetap saja bekerja di dalam diri kita, karena kita ini dari awal merupakan anak-anak daging. Namun oleh karena kemurahan Tuhan kita dilahirkan menjadi anak-anak roh,
anak-anak di dalam Tuhan, dalam Kristus. Sekali lagi di dalam Galatia 4 ini diperlihatkan perbedaan yang begitu mendalam antara daging dan roh. Seharusnya ketika kita membaca Galatia 4 ini, kita pun tidak harus menganggap enteng tentang perbedaan daging dan roh itu. Karena Paulus dengan jelas sekali memperlihatkan betapa daging itu selalu berusaha untuk menganiaya roh itu. Jadi bukan ada sesuatu istilahnya hubungan yang harmonis antara daging dengan roh. Itu harusnya yang kita lihat dalam diri kita. Kita tidak bisa membiarkan daging itu tetap berkuasa. Karena yang memiliki hak, yang memiliki berkat-berkat Abraham itu ya adalah yang datang dari janji, adalah anak-anak roh. Nah, kalau kita melepaskan tanda kutipnya hak kesulungan itu, maka kita akan menjadi anak-anak daging. Itu yang warning Paulus kepada jemaat Galatia. Kamu memulai dengan roh, maukah engkau mengakhirinya dengan daging? Tentu saja mereka bisa mengakhiri dengan daging itu bukan saat mereka mati jasmani. Tetapi selama mereka hidup. Kenapa? Karena mereka menerima kehidupan dalam roh itu selama mereka berada dalam dunia ini. Nah, kalau kita tetap membiarkan daging berkuasa, maka sebenarnya kita tidak melihat pekerjaan roh dalam diri kita. Kita tidak menghargai pekerjaan Allah. Itu yang kadang-kala dikatakan dengan mendukakan Roh Kudus. Apa yang diperbuat oleh Abraham itu luar biasa. Luar biasa sekali. Sebenarnya itu salah satu bukti Abraham melihat jauh ke depan dengan iman. Mungkin jarang diangkat dalam wawasan-wawasan orang. Kenapa? Karena sebenarnya pelepasan pengusiran daripada Ismail itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan menanggalkan daging. Disalib itu. Yesus lahir dalam daging, yang kemudian dia salibkan daging itu. Yang kemudian dia singkirkan daging itu. Itu yang dilihat oleh Abraham. Salib. Seharusnya kita juga melihat seperti itu. Yesus yang adalah roh itu, manusia roh itu, dia membawa dagingnya, dia taruh di atas kayu salib. Dia salibkan di salib. Kita pun seperti itu harusnya. Kenapa? Karena kita sudah dilahirkan dari roh. Salib memperlihatkan pelepasan pengusiran daripada Ismail. Itu yang dilihat oleh Abraham. Luar biasa kalau menurut saya. Abraham melihat itu jauh ke depan. Dan Paulus mendapatkan pengungkapan itu yang mempermudah bagi kita untuk melihat apa yang Abraham lihat. Nah, kalau kita mengerjakan seperti itu, kita sama seperti Abraham, hidup dengan iman. Itu hidup dengan iman. Apa yang tadi diambil oleh Pak Jo dari Galatia 3 itu luar biasa. Paulus tidak katakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hanya karena dia lahir dalam roh. Tidak. Paulus katakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Paulus nggak katakan ini terpisah daripada ayat 19. Paulus katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, maka aku hidup. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus. Kenapa? Karena aku sudah disalibkan. Jadi bukan teori yang ada pada Paulus, tetapi realita bahwa dia telah mati oleh hukum Taurat. Bukan lagi masih hidup dengan hukum Taurat. Realita itu harus kita miliki, baru kita bisa melihat aku hidup. Tapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus. Thank you Pak Jo, terima kasih Bu Anya malam hari ini.